Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin fin nar. Ikhwani kiram azzani Allah wa iyyakum. Entah kita telah berapa puluh atau mungkin ratus kali ikut mengantar jenazah ke kuburan atau kita berziarah kubur. Sayangnya bisa jadi di antara kita yang belum benar-benar paham bagaimana adab dan sunnah dalam berziarah kubur. Mengapa hal ini perlu kita pelajari? Tentu tidak lain agar ziarah kubur atau saat kita mengantar saudara kita, teman kita berziarah kubur, datang ke kuburan bisa benar-benar menjadi amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu insyaAllah dalam 2 episode berturut-turut Ana ingin menyampaikan untuk antum semua tentang sunnah-sunnah dan adab-adab dalam berziarah kubur sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kali ini adalah bagian pertama. Kajian ini akan Ana bagi menjadi 2 kajian. Kajian pertama kita bahas sebagian dari sunnah-sunnah dan adab-adab ziarah kubur ini. Kita langsung menuju ke bagian pertama dari sunnah dan adab ziarah kubur. Adapun yang pertama adalah wajib. Kita berupaya mempelajari dulu. Sebelum ziarah kubur, mempelajari dulu. Apa saja petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala berziarah kubur. Apa yang semestinya kita lakukan di sana dan apa yang tidak boleh, mesti wajib bagi kita mempelajari dulu. Segala cara ataupun segala sifat yang dilakukan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala berziarah kubur. Mengapa? Karena kita tahu tidak mungkin ada satupun manusia di muka bumi ini yang lebih pantas untuk kita jadikan teladan dalam perkara apapun, terlebih lagi dalam bab ziarah kubur yang melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada teladan yang baik buat kalian. Jika dalam perkara umum saja sudah selayaknya kita mencontoh beliau, apatah lagi hal-hal yang terkait urusan ziarah kubur. Tentu lebih wajib bagi kita semua untuk benar-benar mempelajari apa saja tingkah beliau saat berada di ziarah kubur, apa saja yang harus dilakukan dan apa yang beliau larang, sehingga kita akan bisa berupaya mengikuti segala tingkah laku dan petunjuk dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun adab yang kedua adalah niatan ziarah kubur itu ikhlas semata-mata karena Allah. Kita tidaklah melakukan ziarah kubur karena memang ikhlas karena Allah dan mengharap pahala dari Allah. Karena kita tahu ziarah kubur ini termasuk bagian ibadah yang penting dalam syariat Islam.
Betapa kita tidak harus mengikhlaskan ibadah. Sementara Allah berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinat ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Dan tidaklah sekali-kali mereka diperintahkan kecuali untuk mukhlisin, mengibadahi Allah dengan mukhlisin, lahuddin, hunafa, memurnikan ketaatan kepadanya. Seikhlas mungkin lagi menjalankan dengan lurus. Maka wajib bagi kita saat akan ziarah kubur mengharapkan lillahi ta'ala sehingga pahala dapat kita raih. Dan dalam hadis lain, dalam nas yang lain, yaitu dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i nomor hadis 3140. Yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz halaman 70, sanadnya jayyid, bagus. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Innallaha la yaqbal minal amal." Allah sekali-kali tidak akan pernah menerima suatu amalan, apapun amalannya, illa ma kana lahu khalisan, kecuali saat dia melakukan amal tersebut benar-benar dilandasi khalisan, sikap ikhlas, wabtughiya bihi wajhuh, dan semata-mata mengharap wajah Allah semata. Makanya wajib kita mengikhlaskan, sebab kalau kita tatkala ziarah kubur ataupun ibadah lainnya tidak dilandasi keikhlasan, maka tadi dikatakan la yaqbalu, Allah tidak akan menerima minal amal, dari semua amal kita, kecuali jika benar-benar kita khalis, ikhlas dalam peribadatan tadi. Termasuk dalam hal ini saat kita akan berziarah kubur. Jika telah dipahami, maka kita masuk adab atau sunnah yang ketiga. Apa? Adapun yang ketiga yang harus diperhatikan adalah setiap kali kita mau berziarah, jadikan tujuan ziarah kubur itu adalah sebagai pengingat akan kematian. Jadi dengan kita ziarah kubur ke sana, ada faidah yang bisa kita ambil. Kita ingat bahwa kita pun kelak akan pasti mengalami hal seperti yang telah terjadi pada saudara kita yang telah mendahului kita. Makanya dulu di awal Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain untuk melakukan ziarah kubur. Dilarang total oleh beliau. Mengapa dilarang? Karena pada saat itu, pada awal Islam, akidah sahabat masih diragukan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW orang yang paling tahu kuburan ini merupakan markas besarnya kesyirikan, kebid'ahan, bermuara banyaknya dari salah masalah kubur, di kuburan. Orang minta-minta cari berkat, dan segudang kesyirikan, kebid'ahan, bermuara itu dalam masalah kuburan. Karena itu di masa awal Islam, ziarah kubur dilarang total dulu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah setelah dirasa akidah telah tertanam demikian kuat pada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, Nabi kita SAW mulai memberi dispensasi untuk ziarah kubur, itu pun dengan persyaratan yang ketat. Hal ini sebagaimana terekam dalam hadis sahih riwayat Muslim nomor hadis 876 dan lain-lain. Nabi kita mengatakan, "Inni nahaitukum an ziyaratil kubur." Wahai sahabatku, aku memang dulu pernah melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha. Namun sekarang silakan kalian boleh berziarah kubur. Kenapa? Fa innaha tuzakkirul maut. Karena dengan ziarah kubur diharapkan akan bisa mengingatkan kita semua akan kematian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini kita tahu bahwa ziarah kubur sunnahnya, ketetapannya hendaklah kita jadikan tujuan sebagai pengingat diri kita akan kematian. Itu
adalah yang ketiga. Adapun yang keempat, jadikan pula tujuan ziarah kubur itu mengingat kehidupan akhirat. Kala kita datang ke kuburan, kita di samping tadi yang ketiga, ingat kita pun akan mati. Di samping itu kita juga mengingat bahwa kelak setelah kematian, kita mati, kita akan didatangi malaikat. Ditanyakan tentang segala amal yang telah kita bangun selama ini di dunia. Ingat kehidupan akhirat yang ujungnya nanti adalah surga atau neraka. Karena itu dalam hadis yang lain, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kala bicara tentang diperkenankannya ziarah kubur, beliau mengatakan zurul kubur, berziarah kuburlah kalian, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kalian semua akan kehidupan akhirat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor hadis 1569. Syekh bin Baz rahimahullah dalam Fatwa Nur al-Darb Syekh bin Baz juz 14 halaman 462 menyatakan hadis ini sabit, kokoh, mantap, benar datang dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kelima, di antara adab sunnah dan petunjuk Nabi SAW dalam ziarah kubur adalah jadikan ziarah kubur itu bisa untuk melembutkan hati kita. Bahkan upayakan jika bisa sampai air mata kita berlinang karena kita ingat akan kehidupan akhirat dan akan kematian. Dengan itu hati kita yang tadinya keras, hati kita yang selalu sibuk pada urusan dunia, saat ziarah kubur menjadikan hati kita lembut. Lalu kita ingat kita pun pasti, siapapun kita, betapapun kita dianggap orang terhormat, betapapun kita dianggap orang memiliki harta, pada ujungnya kita akan datang ke tempat ini. Kita pun pasti mengalami hal seperti ini. Dan kita pun pasti akan ditanyai oleh Allah segala aktivitas kita saat di dunia. Pasti Allah tanya. Maka dari itu, kita ziarah kubur. Motivasinya dapat melembutkan hati kita dari kehidupan dunia yang sering membuat hati kita menjadi keras dan kering. Maka dengan kita ziarah kubur, diharapkan hati kita menjadi lembut. Ingat akan kehidupan akhirat, kita semua nanti akan Allah giring dan Allah akan mintai pertanggungjawaban setelah kematian. Karena itu dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, nomor hadis 1393. Yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' nomor hadis 4584 sahih. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan ala fazuruha. Ingat, sekarang silakan kalian lakukan ziarah kubur. Mengapa? Fa innaha turikul qalba. Karena dengan ziarah kubur itu diharapkan dapat turikul qalba, melembutkan hati. Yang hati kita tadi keras, selalu banyak dunia, duit. Dengan kehidupan ziarah kubur, hati kita akan menjadi lembut. Tidak cukup di situ. Wa tudmi'ul ain, kata Nabi. Dan diharapkan bisa menjadikan air mata kita mengalir. Tatkala kita datang ziarah kubur, di sana kita merenung bahwa kita pun kelak akan seperti itu. Kita pun akan hidup dalam keadaan seperti itu, ditinggal orang-orang yang kita cintai, ditinggal orang-orang yang kita sayangi. Kita akan mati sama seperti saudara kita yang telah mendahului kita. Dan wa tudzakirul akhirah, dan saat itu akan bisa mengingatkan pula kalian pada kehidupan akhirat. Itulah tujuan disyariatkannya ziarah kubur, dan sesuatu yang wajib diperhatikan oleh setiap orang yang akan melakukan ziarah kubur. Perkara-perkara ini, 5 perkara yang sudah Anda sebutkan ini, wajib benar-benar dipahami dan diamalkan. Terlebih nanti pada ziarah kubur selanjutnya, semoga kita bisa lebih
mempraktekkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Insya Allah masih ada 3 perkara lagi yang terkait dengan adab dan sunnah ziarah kubur yang akan Anda sampaikan pada kajian selanjutnya. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu